Bos Hizbullah menghina Raja Salman dan tuding Saudi sebar ideologi ISIS. Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah telah menghina Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dari Arab Saudi dengan menyebutnya sebagai teroris. Bos milisi sekutu Iran itu juga menuduh Riyadh telah menyebarkan ideologi ISIS ke seluruh dunia. Tudingan itu disampaikan dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Senin yang sengaja ditujukan kepada Raja Salman. Yang mulia, teroris adalah yang mengekspor ideologi Daesh ke dunia, kata Nasrallah, menggunakan akronim bahasa Arab untuk ISIS seperti dikutip dari Al Jazeera. Teroris adalah orang yang mengirim ribuan orang Saudi untuk melakukan operasi bunuh diri di Irak dan Suriah, dan itu adalah Anda, ujarnya. Nasrallah juga mengecam kerajaan itu karena hubungannya yang dekat dengan Amerika Serikat dan untuk kampanye militer yang dipimpinnya di Yaman. Komentar Nasrallah datang sebagai respon terhadap lawan politik dan kritikus di Lebanon yang mengkritik faksi Hizbullah yang didukung Iran karena merusak hubungan antara negara yang kekurangan uang itu dan Arab Saudi. Kami tidak menyerang Arab Saudi. Mereka terlibat dalam konspirasi yang lebih besar yang menghancurkan kawasan ini, ujar bos Hizbullah tersebut. Setelah pidato itu, kantor Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa komentar Nasrallah tidak mencerminkan posisi pemerintah dan segmen masyarakat yang luas. PM Mikati menambahkan pemerintah berkomitmen untuk memisahkan diri dari konflik regional dan mendesak semua kekuatan politik untuk bekerja sama untuk mengeluarkan negara dari krisis ekonominya. Sementara kami menyerukan Hizbullah untuk menjadi bagian dari afiliasi Lebanon yang beragam. Kepemimpinannya menentang tren ini dengan posisi yang pertama-tama merugikan Lebanon dan kedua hubungan Lebanon dengan saudara-saudaranya. Bunyi pernyataan kantor PM Mikati, demi Tuhan, kasihanilah Lebanon dan rakyat Lebanon. Hentikan tuduhan politik dan tarian yang penuh kebencian. Lebanon sedang berjuang untuk menyelesaikan perselisihan diplomatik dengan Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Kuwait yang telah mengkritik Hizbullah atas peran mereka di Yaman dan konflik regional lainnya. Pada bulan Oktober, negara-negara Teluk menarik duta besar mereka dari Beirut dan Arab Saudi melarang semua ekspor Lebanon. Itu terjadi setelah sebuah video muncul dari Menteri Informasi Jos Kordahi yang mengkritik perang koalisi pimpinan Saudi di Yaman. Raja Salman dari Arab Saudi dalam pidatonya pekan lalu meminta Lebanon untuk menghentikan hegemoni teroris Hizbullah atas negara Lebanon. Hizbullah baru-baru ini mendapat sorotan dari sekutu utama Free Patriotic Movement, salah satu partai politik Kristen paling penting di Lebanon yang didirikan oleh Presiden Michel Aoun. Pekan lalu, Aoun secara tidak langsung mengkritik Hizbullah karena membuat tegang hubungan dengan negara Teluk dan mencampuri urusan yang tidak penting, serta dominasi militernya sebagai kelompok bersenjata di Lebanon. Pidato Nasrallah menandai peringatan kedua pembunuhan pejabat senior militer Iran, Jenderal Qasem Soleimani. Soleimani memimpin pasukan Quds Iran dari tahun 1998 hingga dia dibunuh pada Januari 2020 dalam serangan pesawat tidak berawak Amerika Serikat di dekat Bandara Internasional Baghdad. Pembunuhan itu membentuk tahap baru kesadaran, wawasan, dan pengetahuan tentang musuh utama, kata Nasrallah, merujuk pada Amerika Serikat yang dia tuduh menciptakan ISIS di Irak dan Suriah. Syahid Haji Qasem Soleimani melawan pendudukan Amerika di Irak, berkontribusi untuk membangun faksi perlawanan Irak dan memberi mereka uang, senjata, kekuatan, harapan, dan kepercayaan diri sampai kemenangan besar dan pengusiran pasukan Amerika dari Irak, puji Nasrallah. Tampung pasukan Amerika Serikat
pangkalan militer Irak dihantam roket. Sebuah roket Katyusha menghantam pangkalan militer Irak yang menampung pasukan Amerika Serikat di dekat Bandara Internasional Baghdad pada hari Rabu 5 Januari 2022. Hal itu diungkapkan sumber-sumber keamanan dan militer Irak. Sumber-sumber itu mengatakan bahwa tidak ada yang terluka dalam insiden itu. Sementara itu, sebuah pernyataan militer Irak mengatakan mereka menemukan sebuah peluncur roket dengan satu roket di distrik Al-Jihad di Baghdad Barat dekat bandara, seperti dilansir dari Al Arabiya. Dalam beberapa pekan terakhir, para pejabat Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa mereka memperkirakan ada peningkatan serangan terhadap pasukan Amerika di Irak dan Suriah. Hal itu sebagian karena peringatan pembunuhan Jenderal top Iran Qasem Soleimani. Meskipun tidak ada klaim tanggung jawab langsung atas serangan baru-baru ini, kelompok-kelompok milisi Irak yang bersekutu dengan Iran bersumpah untuk membalas kematian Soleimani dan komandan milisi Irak Abu Mahdi al-Muhandis. Serangan pada hari Rabu adalah yang kedua minggu ini yang menargetkan pangkalan di dekat Bandara Internasional Baghdad. Sebelumnya, serangan dua pesawat tidak berawak berhasil digagalkan pada hari Senin. Dua drone bermuatan bahan peledak juga ditembak jatuh pada hari Selasa oleh pertahanan udara Irak ketika mereka mendekati pangkalan udara Ain al-Asad yang menampung pasukan Amerika Serikat di sebelah barat Baghdad. Soleimani terbunuh pada 3 Januari 2020 dalam serangan pesawat tidak berawak di dekat bandara Baghdad yang diperintahkan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, Donald Trump. Presiden Iran Ebrahim Raisi pada awal pekan ini mengatakan bahwa Trump harus diadili atas pembunuhan itu atau Teheran akan membalas dendam. Mencekam, sebuah roket dari jalur Gaza hantam lepas pantai Israel. Militer Israel mengatakan roket ditembakkan dari jalur Gaza yang dikuasai Hamas pada Sabtu kemarin 1 Januari 2022 dan mendarat di Laut Mediterania di lepas pantai Israel Tengah. Diketahui kelompok dari Palestina yang berbasis di Gaza melakukan tembakan rudal ke arah laut itu. Sementara itu, terlepas dari satu insiden pada bulan September, tidak ada tembakan roket lintas perbatasan sejak gencatan senjata mengakhiri perang 11 hari antara Israel dan juga Hamas pada bulan Mei lalu. Dalam sebuah pernyataan, tentara Israel mengatakan roket jatuh di lepas pantai wilayah metropolitan Tel Aviv.